Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai review jurnal pada mata kuliah kimia logam. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Eti Zakia dengan NIM 19080766060, dan yang kedua ada Dian Arifiani dengan NIM 19080766061, dan yang ketiga ada Muflihatun Nailul Muna dengan NIM 19080766062. Di sini kami mereview dua jurnal, yaitu judul jurnal yang pertama, pemanfaatan baja tahan karat sebagai sirip pendingin udara pada mesin gas JGS 420. Judul jurnal yang kedua yaitu karakteristik material biokompatibel aplikasi implan medis jenis bone plate. Selanjutnya yaitu identitas jurnal. Jurnal yang pertama ini berjudul pemanfaatan baja tahan karat sebagai sirip pendingin udara pada mesin gas JGS 420. Penulis Tommy Abdillah, Jurnal Ilmiah Teknobis Vol 5 nomor 3. Keberlangsungan operasional mesin memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan target perusahaan. Perusahaan pembangkit listrik mesin diesel gas memiliki tantangan dalam pengoperasian mesin, seperti sistem pelumasan yang tidak efisien, terjadinya kebocoran pelumas, kontaminasi pelumas, dan penguapan pelumas membuat konsumsi pemakaian pelumas meningkat. Salah satu yang diteliti dalam jurnal ini yaitu mesin gas tipe JGS 420. Mesin ini memiliki masa pakai pelumas cukup singkat, sehingga tidak efisien. Hal ini disebabkan kontaminasi padat yang berasal dari partikel tembaga CU. Fin atau sirip-sirip pendingin udara atau charged air cooler mengalami korosi oleh proses kondensasi di dalam pendingin udara. Sehingga peneliti melakukan upaya pengembangan material pendingin udara atau charged air cooler untuk menghindari terjadinya korosi menggunakan produk material yang tahan terhadap korosi, yaitu baja tahan karat 304 atau stainless steel. Pemanfaatan material baja tahan karat atau stainless steel sebagai sirip pendingin udara sebagai pengganti material tembaga mampu mengurangi kontaminasi tembaga sehingga perusahaan mampu mencapai efisiensi pemakaian pelumas. Selanjutnya yaitu spesifikasi mesin gas diesel JGS 420 yang diteliti. Merek dari mesin ini yaitu GE Jembaser dengan tipe JGS 420. Jumlah silindernya sebanyak 20 silinder dengan bahan bakar berupa gas alam. Putaran mesin sebanyak 1500 rpm. Daya yang dihasilkan 1,14 MW. Volume pelumasnya 457 liter. Waktu pergantiannya 2000 jam. Penambahan pelumas 2 liter per hari dan konsumsi pelumas 0,2 gram per kilowatt hour atau kilowatt jam. Jenis pelumas yaitu mobil Pegasus P1005. Mesin gas diesel putaran tinggi atau high speed memiliki lifetime pelumas rata-rata dapat bertahan hingga 2000 jam. Secara aktual, umur pelumas dipengaruhi oleh kualitas pelumas, performa mesin, dan pola operasional mesin sehingga pergantian pelumas di luar jadwal tidak dapat terjadi. Parameter untuk menentukan pelumas yang dipakai mesin masih layak untuk digunakan atau tidak melalui uji use oil analysis di laboratorium. Udara yang dikompresikan oleh turbin turbocharger dengan tekanan tinggi mengakibatkan temperatur udara meningkat sehingga dibutuhkan pendingin udara. Media pendinginannya dapat berupa oli maupun air. Media oli untuk komponen piston, main bearing, crank pin bearing, small pin bearing, brushing rocker arm, injektor dan bearing. Kemudian untuk media air untuk bagian luar dari silinder liner, jaket silinder head, jaket turbocharger, dan intercooler. Material yang digunakan untuk elemen pendingin adalah material dengan daya hantar yang tinggi. Umumnya digunakan bahan tembaga
tembaga, ada yang menggunakan aluminium dengan pertimbangan harga yang jauh lebih murah. Akan tetapi, bahan tembaga akan menghasilkan efisiensi pendinginan yang lebih besar daripada elemen yang menggunakan bahan dari aluminium. Baik, selanjutnya yaitu alur penelitian. Di sini yang dilakukan pertama kali yaitu observasi. Setelah kita lakukan observasi, kita merumuskan masalah. Setelah itu ada studi literatur, kemudian pengumpulan data, lalu pengujian laboratorium, kemudian ganti material. Setelah itu desain menggunakan perangkat lunak, lalu simulasi perangkat lunak, dan apakah material itu cocok atau tidak. Apabila tidak, kita mengulangi lagi ke tahap yang mengganti material. Apabila cocok, kita langsung memperoleh hasil dan dapat menarik kesimpulan. Baik, selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama, pemilihan material baja tahan karat. Baja berkarat atau baja tahan karat atau lebih dikenal dengan stainless steel adalah material yang mengandung senyawa besi dan setidaknya 12% kromium untuk mencegah proses korosi atau pengaratan logam. Berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 4, yaitu ada baja tahan karat ferritik, baja tahan karat martensitik, baja tahan karat austentik, baja tahan karat ferritik austentik atau baja duplex. Baja tahan karat ferritik yaitu baja tahan karat dengan kandungan kromium sebesar 10,5% hingga 13%, dikategorikan sebagai lembab korosi karena kandungan kromiumnya yang rendah. Kemudian yang kedua yaitu ada baja tahan karat martensitik. Baja tahan karat martensitik dengan kandungan kromium 12 hingga 18% dan kandungan karbon melebihi 0,1% akan berubah menjadi austentik pada temperatur di atas 950 sampai 1050 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu baja tahan karat austentik. Baja tahan karat austentik atau disebut juga baja kromium nikel dengan kandungan nikel di atas 8% merupakan kombinasi yang ideal untuk aplikasi praktis yang terkait pemrosesan, ketahanan terhadap korosi, dan karakteristik mekanismenya. Yang terakhir ada baja tahan karat ferritik austentik atau biasa disebut dengan baja duplex. Baja tahan karat ini disebut baja duplex karena merupakan komposit yang terbentuk dari dua struktur. Selanjutnya yaitu hasil pengujian Use Oil Analysis atau UOA. Analisis oli adalah aktivitas rutin untuk menganalisis kesehatan oli, kontaminasi oli, dan keausan mesin. Tujuan dari UOA adalah untuk memverifikasi bahwa mesin berpelumas beroperasi sesuai dengan harapan yang diinginkan. Ketika kondisi atau parameter abnormal diidentifikasi melalui analisis oli, tindakan sesegera mungkin dapat diambil untuk memperbaiki akar penyebab atau untuk mengurangi kegagalan yang berkembang. Bentuk analisis oli ini adalah tentang menentukan keberadaan dan identifikasi partikel yang dihasilkan sebagai akibat dari keausan mekanis, korosi, atau degradasi permukaan mesin lainnya. Berikut adalah hasil UOA sebelum dilakukan pergantian material tembaga. Terdapat sebuah tabel dan di dalam tabel tersebut ada kolom viskositas. Viskositas adalah karakteristik pelumas yang paling penting karena setiap perubahan dapat menyebabkan sejumlah masalah lain seperti oksidasi, masuknya glikol, atau stresor termal. Ada juga kolom TBN atau biasa yaitu total base number adalah kemampuan pelumas untuk menetralisir asam kuat yang terjadi dari proses pembakaran dalam silinder. Kemudian ada kolom TAN
atau total acid number adalah pengukuran keasaman suatu minyak pelumas yang ditentukan oleh jumlah miligram kalium hidroksida yang dibutuhkan untuk menetralkan asam lemak bebas dalam 1 gram minyak. Kemudian pada slide ini terdapat sebuah grafik yang menunjukkan bahwa pelumas yang digunakan mengalami kontaminasi partikel padat CO. Nilai partikel tembaga dari waktu ke waktu selama periode pengujian use oil analysis. Baik, untuk selanjutnya pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Dian Arifiani. Untuk Mbak Dian Arifiani, saya persilahkan. Oke, melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang hasil pengujian use oil analysis setelah dilakukan pergantian material bejatan karat. Di situ teman-teman bisa melihat ada tabel ya. Nah, di sini UOI ini mengalami peningkatan. Awalnya kontaminasi partikel tembaga sebesar 13 ppm, lalu mengalami peningkatan menjadi 204 ppm, kemudian turun lagi menjadi 85 ppm. Partikel logam yang terkontaminasi ke dalam pelumas akan mempengaruhi kinerja mesin karena bisa terjadi pergesekan antara dua benda metal antar permukaan logam yang saling bergerak. Keausan abrasif ini bisa terjadi jika suatu partikel keras dari material tertentu meluncur pada permukaan material lain yang lebih lunak sehingga terjadi penetrasi atau pemotongan material yang lebih lunak. Selanjutnya itu ada grafik dari peningkatan kontaminasi tembaga. Grafik ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan pergantian material pendingin udara dari tembaga menjadi bahan karat, ternyata pelumas tidak lagi mengalami kontaminasi partikel pada tembaga. Hal ini menunjukkan bahwa sumber kontaminasi partikel tembaga yang terdapat di dalam pelumas sumbernya itu dari material fin pendingin udara yang mengalami korosif. Di situ teman-teman bisa melihatnya ya. Di situ ada terjadi garis lurus itu tembaga itu 0 gitu ya. Kemudian simulasi terkait dengan program ANSYS. Pada tahap pertama, udara akan bertemu dengan satu buah heat exchanger dengan konfigurasi plate fin dan juga memiliki fluid service chilled water. Kedua buah heat exchanger ini dirangkai seri dalam sebuah tangki bertekanan. Di situ teman-teman bisa melihatnya dan juga ada model gambaran 3D-nya dari Jet Air Cooler dengan SolidWorks. Kemudian terkait dengan pengujian dengan simulasi ANSYS heat exchanger fin tembaga dan juga baja tahan karat, pada proses ini data-data yang diketahui dari hasil penelitian dan juga data hasil perhitungan dimasukkan ke dalam perangkat lunak ANSYS. Yang selanjutnya terkait dengan hasil simulasi ANSYS sirip material tembaga. Pada kontur temperatur pada sirip pendingin udara yang bermaterial tembaga itu temperaturnya berada sekitar 300 derajat Kelvin. Hampir di semua sirip pendingin udara dengan maksimal itu sebesar 395 derajat Kelvin. Yang selanjutnya itu hasil ANSYS sirip material bejatan karat atau stainless steel. Di situ teman-teman bisa melihatnya ya, pada material bejatan karat terjadi kenaikan temperatur mencapai 301 derajat Kelvin pada iterasi kedua, namun mulai mengalami keadaan yang stabil. Di sisi lain, material sirip yang berbahan bejatan karat ternyata tidak mengalami korosif. Kesimpulannya, jadi pemanfaatan material bejatan karat sebagai pengganti dari material tembaga sebagai sirip pendingin udara itu bisa mengatasi korosif dan juga mewujudkan efisiensi umur dari pelumas. Berdasarkan pengujian menggunakan used oil analysis, hasilnya itu menunjukkan tidak terdapat kandungan tembaga. Kemudian dalam proses pendinginan udara itu dari temperatur 150 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Hal ini mengakibatkan proses kondensasi pada
permukaan fin charge air cooler sehingga lambat laun itu bisa mengakibatkan korosif. Dari program simulasi ANSYS ini diperoleh bahwa temperatur keluar pendingin udara dari material bejatan karat tidak berbeda jauh dengan material tembaga. Temperatur udara setelah melewati pendingin udara dengan material tembaga itu adalah 50 derajat Celcius, sedangkan untuk material bejatan karat itu 60 derajat Celcius. Kemudian untuk jurnal 2 yang kami review di sini itu judulnya tentang karakteristik material biocompatible aplikasi implan medis jenis bone plate. Nah, jurnal ini ditulis oleh Cahya Sutowo, Muhammad Ihsan dan juga Ika Kartika dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta di tahun 2014. Latar belakangnya yaitu biomaterial merupakan material yang mengalami kontak langsung dengan sistem biologis pada makhluk hidup. Salah satu dari teknologi biomaterial itu sendiri sering digunakan sebagai aplikasi medis dalam plat penyambung tulang atau nama lainnya itu bone plate fix. Material implan yang telah banyak digunakan itu dari jenis logam yaitu baja tahan karat atau sering disebut sebagai stainless steel. Baja tahan karat ini merupakan jenis logam baja yang sering digunakan di bedah ortopedik. Salah satu yang sering digunakan yaitu tipe 316L yang merupakan material untuk implan. Komponen bone plate ini merupakan salah satu komponen implan yang dibuat untuk menggantikan struktur dan fungsi dari suatu bagian biologis. Bahkan di pasaran, komponen dari bone plate ini mempunyai harga yang cukup variatif tergantung dari material dan karakterisasi dari material bone plate-nya itu sendiri. Sehingga di dalam jurnal ini dilakukan beberapa pengujian, antara lain pengujian dari komposisi kimia, metalografi, pengujian kekerasan, dan pengujian korosi. Selain itu, juga ada beberapa keuntungan dalam menggunakan material stainless steel ini karena logam ini memiliki sifat yang kuat, tangguh, ulet, dan juga tahan terhadap karat. Jadi pada intinya bone plate ini bisa menyangga tulang yang patah pada tubuh. Nah, di dalam konteks ini, implan itu bisa ditempatkan di dalam tubuh atau sering disebut sebagai internal ataupun di luar tubuh atau sering disebut sebagai eksternal. Tulang itu kita tahu bahwa merupakan kerangka penopang tubuh dari vertebrata. Tanpa tulang, pasti tubuh kita tidak akan bisa bergerak berdiri. Tidak bisa untuk bergerak, tidak bisa untuk tegak berdiri. Nah, tulang mulai terbentuk sejak bayi dalam kandungan, berlangsung terus-menerus sampai dekade kedua sampai susunan yang teratur. Sehingga di dalam jurnal ini, intinya itu penulis ingin mengetahui tentang karakterisasi dari material biocompatible aplikasi implan medis menggunakan jenis bone plate ini. Untuk metode penelitian sendiri yaitu di sini ada tahap persiapannya menggunakan dua model yaitu bone plate A dan bone plate B. Kemudian dilakukan pengujian antara lain uji komposisi kimia, uji kekerasan, uji struktur, dan juga uji korosi atau CMS. Nah, hasil pengujian kemudian dibahas di dalam jurnal ini, lalu dianalisis dan diambil dari kesimpulan. Dan itu adalah metode penelitian atau alur penelitian dalam jurnal ini. Untuk yang selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Mbak Muna. Dipersilahkan, Mbak. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama yaitu gergaji tangan, kemudian ada cutting mesin, jangka sorong, penggaris, sarung tangan, kertas amplas, alumina pasta, dan polis mesin. Selanjutnya yaitu pembahasan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil pembahasan sebagai berikut. Stainless steel tipe 316L ini banyak digunakan karena keunggulannya pada ketahanan korosi, sifat fisik, sifat mekanik, dan permukaan yang mudah dibersihkan.
Baja stainless steel austenitic memiliki struktur FCC sehingga lebih unggul dari stainless steel phenitic. Ada beberapa keuntungan dalam stainless steel, antara lain karena logam ini memiliki sifat yang kuat, tangguh, ulet, dan tahan terhadap karat. Kemudian, dalam pemilihan material yang akan digunakan untuk implan harus memenuhi beberapa syarat yang ada. Yang pertama yaitu biokompatibel. Kemudian yang kedua, material tahan korosi, degradasi, dan keausan. Material yang akan diimplan ini harus dapat bertahan lama di dalam tubuh saat fase penyembuhan. Kemudian syarat yang ketiga yaitu mechanical properties yang sama antara implan dengan tulang-tulang manusia itu sendiri ketika sedang bekerja mengalami beberapa pembebanan. Kemudian yang keempat, bioaktif, dan yang terakhir yaitu osteokonduktif. Nah, pada slide 27 ini merupakan gambar dari posisi penyambungan implan pada tulang yang patah. Kemudian selanjutnya yaitu dari hasil penelitian yang pertama terhadap pengujian bone plate diperoleh hasil sebagai berikut. Data hasil uji komposisi kimia bone plate A dan bone plate B menggunakan Spark OS komposisi kimianya seperti pada tabel yang telah disajikan itu. Karena tadi kan menggunakan dua bone plate ya, yaitu bone plate A dan bone plate B. Nah, dari tabel itu mungkin itu tabelnya sedikit tidak terlalu jelas. Jadi, dari tabel tersebut berdasarkan pengujian komposisi kimia pada benda uji bone plate A pada material tersebut, pada bone plate A analog dengan baja tahan karat austenitic 316L ini kandungan molybdenum itu sebesar 1,94% atau standar 2-3%. Akan tetapi kadar krom berlebih dengan nilai 20-48% atau standarnya 16-18%. Sedangkan pada bone plate yang kedua yaitu bone plate B analog dengan baja tahan karat austenitic 304L, namun kandungan molybdenumnya sebesar 0,14% dan kromnya sebesar 20%. Kemudian pada pengujian yang kedua yaitu kekerasan metode Brinell diperoleh hasil sebagai berikut. Pada slide 29 itu ya terdapat tabel dari hasil pengujian kekerasan Brinell setelah diambil titik penekan menggunakan penetrator bola 2,5 mm dengan beban penekanan 187,5 kg/F dan diperoleh data pada tabel sebagai berikut. Pada tabel itu ya telah disajikan. Kemudian diperoleh juga perbandingan hasil uji kekerasan setiap titik bone plate-nya. Itu pada slide 30 terdapat grafik perbandingan tiap titik pengujian kedua bone plate. Nah, nilai kekerasan pada bone plate A ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan bone plate B dikarenakan pada bone plate A komposisi kimia kadar karbon, nikel, krom, dan molybdenumnya lebih besar dibandingkan dengan bone plate B. Jadi pada material bone plate A nilai kekerasan rata-ratanya itu 181,56 Hb, sedangkan bone plate B nilai kekerasan rata-ratanya itu 152,92 Hb. Sehingga nilai kekerasan bone plate A lebih tinggi dibandingkan bone plate B. Kemudian pada hasil pengamatan metalografi pada material bone plate A dan bone plate B menunjukkan fase austenit ditandai adanya garis-garis austenitik yang berwarna kehitaman atau bidang kembar twin boundary. Struktur mikro sampel bone plate A lebih homogen dan memiliki bidang kembar tersebut dibandingkan dengan bone plate B. Pada slide 31 itu disajikan gambar yaitu foto struktur mikro bone plate A dan foto struktur mikro pada bone plate B. Selanjutnya yaitu diperoleh
data hasil pengujian korosi. Jadi pengujian yang terakhir yaitu mengenai pengujian korosinya. Nah, dari hasil pengujian korosi menunjukkan bahwa bond plate A mempunyai nilai laju korosi sebesar 0,80 mpy dan bond plate B mempunyai nilai laju korosi sebesar 1,15. Pada bond plate A, laju korosinya lebih rendah karena unsur nikel yang lebih tinggi dibandingkan bond plate B. Sedangkan unsur nikel tersebut memiliki karakteristik yang kuat, tahan panas, dan tahan karat. Sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan yang pertama, pada hasil pengujian komposisi kimia pada benda uji bond plate A, pada material tersebut analog dengan baja tahan karat austenitic 316L pada bond plate A dengan kandungan molybdenum sebesar 1,94%. Akan tetapi kadar krom berlebih dengan nilai 20,48%. Sedangkan pada bond plate B analog dengan baja tahan karat austenitic 304L memiliki kandungan molybdenum 0,14% dan krom 20%. Selanjutnya kesimpulan yang kedua yaitu pada hasil pengujian kekerasan bond plate A mempunyai nilai lebih keras dibandingkan dengan bond plate B. Nilai kekerasan pada bond plate A sebesar 181,56 Hb dan bond plate B sebesar 152,92 Hb. Kemudian pada hasil pengujian korosi dengan metode CMS yang sudah dilakukan terhadap bond plate A dan bond plate B, diketahui bahwa bond plate A mempunyai laju korosi sebesar 0,80 dan bond plate B mempunyai laju korosi sebesar 1,15. Pada bond plate A, laju korosinya lebih rendah karena unsur nikel yang lebih tinggi dibandingkan bond plate B. Unsur nikel tersebut memiliki karakteristik kuat, tahan panas, dan tahan karat. Sehingga dari data pengujian yang dihasilkan menunjukkan bahwa komponen bond plate B seperti yang di pasaran dengan kualitas baik dan harga yang murah dapat dibuat dengan proses manufaktur di dalam negeri sehingga ukuran dan dimensinya dapat disesuaikan dengan anatomi. Demikian presentasi atau pemaparan dari kelompok kami mengenai jurnal yang telah kami ambil. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.